Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutin pembahasan OSN tingkat kabupaten kota gitu ya, yang nomor 2. Jadi di sini ada sebuah balok yang masanya 2 kilogram. Kita tulis aja diketahui ditanyainnya ya biar enakan ngerjainnya. Jadi M-nya tuh adalah 2 kilogram. Terus awalnya diam, berarti kecepatan awal atau V1-nya tuh dia bakal sama dengan 0 meter per second gitu. Ditarik oleh gaya F. Ada F sebesar 12 Newton dan membentuk sudut theta hingga bergerak seperti pada gambar di bawah. Jadi ini ada gambarnya ya di bawah. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis, berarti mu K-nya adalah 0,2. Yang ditanyakan adalah nilai kot tangan theta agar balok mencapai energi kinetik maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter. Berarti S atau perpindahannya adalah 3 meter. Yang ditanyain di sini adalah kot tangan dari tetanya. Gitu. Oke, pertama kalau misalnya ngerjain soal yang seperti ini, kita tuh harus tentuin dulu gaya-gaya apa aja yang bekerja di bendanya. Kita tulis dulu gaya-gayanya ya. Pertama, udah pasti bakal ada gaya berat, arahnya tuh menuju ke pusat gravitasi. Terus karena bendanya berada di atas sebuah permukaan, pasti bakal ada gaya normal juga yang arahnya adalah tegak lurus dengan permukaan benda. Kemudian di sini juga diketahui kalau lantai kasar, berarti bakalan ada gaya gesek. Nah, di sini arah gaya geseknya tuh selalu berlawanan dengan pergerakan benda. Bendanya ditarik ke kanan, berarti yang lawan arah kanan itu adalah kiri. Berarti ini adalah bagian gaya geseknya. Kita tulis gaya gesek kinetis ya, kayak gitu. Karena bendanya bergerak. Oke, jadi oh ya, selain mereka bertiga gitu ya, gaya tambahan yang bisa kita tulis, ada lagi gaya proyeksi untuk F yang bagian sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X itu bakal F cos theta. Kenapa F cos theta? Karena dia berhimpit dengan sudutnya. Kemudian di sumbu Y itu dia bakalan ada F sin theta. Oke, sorry ya, depet banget. Nah, oke, kita kerjain langkah demi langkah gitu ya. Yang pertama itu tuh adalah kita akan tinjau dulu gaya normal atau kita tinjau sumbu Y. Berarti kita cari dulu gaya normal ya. Buat apa sih kita cari gaya normal? Tujuannya adalah buat cari gaya gesek nanti. Karena gaya gesek tuh rumusnya adalah koefisien gesek dikalikan dengan si gaya normalnya. Oke, cari gaya normal kita akan tinjau di sumbu Y. Di sumbu Y itu sebenarnya ada 3 gaya ya. Ada si W yang ke bawah, terus ada N gaya normal ke atas. Ada juga, sorry ya, gak apa-apa di sini. Ada juga F sin theta yang arahnya ke atas. Oke, di daerah sumbu Y itu tuh benda gak gerak kan. Benda tuh dia geraknya ke kanan. Berarti resultan gaya di sumbu Y itu harus sama dengan 0. Ini tuh menurut hukum pertama Newton. Ada 3 gaya yang bekerja, ada yang ke atas ke bawah. Kita bisa asumsiin salah satu arahnya itu positif, bebas. Kita anggap ke atas aja positif, ke bawah berarti pasti negatif ya, kebalikannya. Berarti yang atas itu adalah N ditambah F sin theta dikurangi dengan W sama dengan 0. Oke, di sini juga gak diketahui ya berapa besar si percepatan gravitasinya. Oke, kita skip aja dulu, jangan dulu dimasukin nilai-nilainya ya, biar nanti kita masukin nilai-nilainya di akhir aja buat perhitungannya. Nah, karena kita tujuannya cari gaya normal atau N, berarti F sin theta sama W boleh banget kita pindah ruasin semuanya ke kanan. Berarti N tuh sama dengan W-nya positif, F sin theta-nya jadi negatif. Oke, ini adalah persamaan yang pertama nih, yaitu si gaya normal. Setelah gaya normal, tadi udah kita obrolin kalau misalnya tujuan nyari gaya normal tuh kita pengen tahu gaya gesek. Yang kedua berarti kita bisa cari gaya gesek kinetis atau FK. Rumusnya adalah mu K dikalikan dengan N. Mu K itu adalah koefisien gesek yang nunjukin seberapa kasar si bendanya. Ini juga kita gak akan masukin dulu lah ya. Kita tulis aja dulu mu K. N-nya tuh tadi yang udah kita ketahui yaitu W min F sin theta. Oke, kita kali pelangi boleh jadi mu K W dikurangi mu K F sin theta. Ini kita tulis sebagai persamaan yang kedua. Nah, lalu yang ketiga di sini kita akan tinjau kan pengennya tuh energi kinetiknya tuh maksimum ya. Di sini nih energi kinetiknya tuh pengen maksimum. Nah, kita akan tinjau si bagian usaha energi. Yang ketiga tuh
kita akan tinjau bagian usaha energi. Jadi energi sama usaha tuh dia ada hubungannya. Usaha tuh bakalan sama kayak perubahan energinya. Karena di sini pengen energi kinetik maksimum, berarti kita akan gunain sorry berisik. Berarti kita akan gunain usaha tuh sama dengan perubahan dari energi kinetiknya gitu. Apakah boleh usaha tuh sama dengan perubahan energi potensial? Itu boleh banget juga. Oke, kita berarti bakal gunain usaha tuh sama dengan perubahan si energi kinetik. Nah, energi kinetiknya berubah tuh, atau bentar-bentar kita tulis dulu rumus usahanya ya. Usaha tuh adalah F dikali S. Sigma F dikalikan dengan S total gaya yang membuat si bendanya itu berpindah dikali sama perpindahannya. Delta EK itu berarti energi kinetik si akhir atau EK2 dikurangi dengan si EK awalnya. Nah, energi kinetiknya tuh kan pengen maksimum ya, berarti EK2-nya tuh yang harus maksimum. Kenapa nggak EK1? Oke, kita bakal breakdown. Jadi, sigma F-nya atau resultan gayanya tuh ada 2 kan sebetulnya di bagian benda yang ngebuat benda bergerak tuh ada si F cos theta di daerah sumbu X dan FK gitu yang arahnya tuh saling berlawanan karena bendanya itu geraknya itu kan pasti ke sebelah kanan ya, berarti F cos theta yang bakal positif, yang kanan positif. Kita gambar ulang deh ya di sini kali biar kelihatan maksudnya mana. Nah, yang ngebuat benda bergerak tuh adalah F cos theta dan FK. Arahnya tuh saling berlawanan. Jadi kita ambil F cos theta yang positif karena benda geraknya ke kanan, berarti FK-nya bakal negatif. Gitu ya, teman-teman. Kayak berarti sigma F-nya tuh kita tulis agak bawahan aja di sini lah ya, gak apa-apa ya. Berarti F cos theta dikurangi dengan si FK gaya kinetis dikali S. EK2 tuh adalah si energi kinetik yang mau kita buat maksimum. EK1 tuh adalah rumus EK setengah MV kuadrat. V-nya berarti V1. Nah, kita lihat dulu nih ke yang diketahui awal. V1 tuh nilainya adalah 0. Kenapa 0? Karena tadi awalnya diam. Karena awalnya diam, berarti si V1 ini dia tuh bakal 0 juga kan nilainya. Maka setengah kali M kali 0 kuadrat ini juga bakalan 0 hasilnya teman-teman. Berarti sisa dari persamaan ini adalah F cos theta dikurangi si FK dikali S sama dengan energi kinetik yang mau kita buat maksimum. Gitu kan? Karena setengah MV kuadrat tuh dia hasilnya bakalan 0. Oke, kita tulis FK-nya. Berarti F cos theta dikurangi si FK itu adalah tadi mu KW dikurangi mu KF sin theta. Mu KW dikurangi mu KF sin theta gitu ya. Dikali S yang di luar sama dengan energi kinetik maksimum. Oke, F cos theta. Oke, sebelumnya negatif-negatifnya ini kita kaliin dulu ya, biar enggak banyak kurung. Jadi F cos theta dikurangi mu KW, ini negatif sama negatif berarti jadi plus mu K F sin theta dikali S sama dengan EKM. Gitu. Terus apalagi sekarang? Nah, karena kita mau tahu energi kinetik yang maksimum, atau ini boleh sebenarnya, bentar ya, kita kali-kaliin dulu juga boleh si S-nya, biar masuk semuanya juga boleh sih. Oke, jadi ini tuh Fs cos theta dikurangi mu K Ws ditambah mu K Fs sin theta sama dengan energi kinetik maksimum. Nah, energi kinetik maksimum kita tulis sebelah sini aja ya. Dia tuh akan terjadi saat kapan sih? Turunan dari EKM-nya. Nah, kita lihat nih, dia tuh yang berubah terhadap keadaan tuh apa? Yaitu si tetanya kan, karena F-nya tuh dia gayanya konstan tadi udah diketahui. Terus S perpindahannya juga gak mungkin dia yang berubah terhadap keadaannya gitu, karena dia udah diketahui kalau si S-nya tuh berubah sejauh 3 meter tadi. Nah, energi kinetik maksimum berarti yang di sini berubah mengalami ya berdasarkan keadaan itu adalah si tetanya. Berarti kita harus turunin energi kinetik maksimum terhadap theta itu tuh nanti sama dengan 0. Itu bakalan terjadi si energi kinetik maksimumnya. Kayak gitu ya, teman-teman.
Oke, berarti semua persamaan ini kita tulisnya di kanan deh ya, biar kita kelihatan gitu. Berarti Fs cos theta min mu k Ws ditambah, sorry S-nya tuh gak di bawah ya. Ws ditambah mu k Fs sin theta. Nah, ini bakalan kita turunin terhadap waktu atau terhadap theta gitu, biar kelihatan nantinya. Oke, berarti turunan energi kinetik maksimum terhadap theta sama dengan Fs cos omega T, berarti yang kok jadi cos omega T ya. Berarti cos theta ini kalau diturunin adalah min sin theta, jadi min Fs sin theta. Terus bagian ini karena dia gak ada partikel, gak ada si variabel tetanya, berarti bakal sama dengan 0. Yang ada tuh berarti yang ini nih, di bagian sin theta, yaitu kalau diturunin akan sama dengan cos theta. Jadi tambah mu k Fs cos theta. Ingat tadi turunan energi kinetiknya tuh dia harus sama dengan 0. Berarti ini bakal 0 sama dengan min Fs sin theta ditambah mu k kok ini F sin cos ya? Sorry. Ini salah nulis, harusnya tuh adalah langsung cos theta ya. Sorry. Berarti ini tuh adalah F cos theta gitu ya. Ini juga F cos theta. Nah, kita bisa pindah ruasin ya si bagian Fs sin theta-nya. Sorry, di sini juga S-nya ketinggalan ya. Di sini kan ada S ya, teman-teman. Oke, berarti Fs sin theta jadi positif sama dengan mu k Fs cos theta. Lihat di kiri ada Fs, di kanan juga ada Fs, sehingga kedua ruas di sini boleh banget kalau kita bagi misalnya dengan Fs. Jadi Fs-nya bakal menghilang dari dunia ini. Jadi ini tinggal sin theta, ini berarti tinggal mu k, Fs-nya habis cos theta. Gitu kan. Nah, kita tuh sebenarnya tujuannya mencari apa sih? Di sini tuh kan sebenarnya nyari kotangan theta ya, teman-teman. Oke, tan itu kita tulis dulu di sini deh ya, infonya nih ada info, sekilas info di sini. Tan theta itu adalah sin per cos. Sin theta per cos theta. Lalu kalau mau kotangan itu tuh tinggal jungkirin kebalikannya, yaitu berarti cos theta dibagi sin theta. Nah, agar kita ngebuat cos theta dibagi sin theta, berarti si ini pindahin ke sini gak sih? Sorry, kebalik ya. Kan pengen cos bagi sin ya, berarti sin theta pindahin ke sini gak sih? Ya kan? Berarti ini jadi 1 sama dengan mu k cos theta per sin theta. Ya, gitu kan? Nah, habis ya kertasnya, sorry. Berarti mu k-nya tuh tadi berapa tadi? Mu k, kita lihat lagi ke atas, 0,2. Berarti 1, oke gak apa-apa, dikit lagi. 1 sama dengan 0,2 cos theta dibagi sin theta itu adalah tadi yang kita inginkan, yaitu kotangan theta. Oke, ini kesini aja ya, gini ya teman-teman ya, aku harap bisa mengerti ya. 0,2 nya tinggal pindah ke kiri, berarti 1 bagi 0,2 tuh sama dengan kotangan theta. 1 dibagi 0,2 itu adalah 5, sama dengan kotangan theta. Udah deh, berarti kotangan tetanya adalah sama dengan 5. Karena kalau misalnya di KSN tuh harus satu angka di belakang koma, berarti kita tulisnya 5,0. Kayak gitu deh. Oke. Kayak gitu ya. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.